Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu. Sahabat, ketika berbicara tentang hantu, yang terbayang biasanya adalah sosok-sosok yang jahat, menyeramkan, dan mengerikan. Namun, Jepang yang kaya akan budaya dan legenda mistis juga memiliki kisah-kisah hantu yang berbeda dari biasanya. Dalam kisah-kisah ini, kita akan menemukan 5 hantu Jepang yang tidak hanya menakutkan tetapi juga kocak dan unik. Okaburo Hantu Bencong. Okaburo atau sebutan lainnya adalah Okamuro, adalah sebutan untuk legenda hantu Okama atau hantu bencong di Jepang yang sering bergentayangan di lokasi prostitusi. Menurut cerita yang ada, hantu ini memiliki penampilan layaknya gadis Kamuro, yaitu gadis-gadis yang dipekerjakan sebagai pelayan di rumah bordil. Ciri khas Okaburo memiliki dandanan yang menor dan memakai kimono bermotif daun krisan. Asal-usul hantu ini sendiri sebenarnya tidak begitu jelas. Salah satu kisah yang paling populer adalah bahwa asal-usul munculnya hantu Okaburo berasal dari salah satu anak di rumah bordil homoseksual yang biasa ditawarkan pada pria hidung belang. Anak-anak laki-laki ini biasanya berpakaian seperti gadis Kamuro, sambil menunggu pelanggan di depan rumah bordil. Namun, karena homoseksualitas saat itu merupakan hal yang sangat tabu, mereka biasanya menggunakan kode khusus, yaitu memakai kimono dengan motif bunga krisan. Pada zaman dulu, bunga krisan sering dikonotasikan sebagai simbol homoseksual karena bentuk kelopak bunganya yang mirip dengan anus manusia. Sosok Okaburo sendiri dipercaya merupakan arwah gentayangan dari salah satu anak ini yang mati secara tak wajar dan menjadi hantu. Kowai Hantu Rakus. Dalam bahasa Jepang, kata kowai sebenarnya menggambarkan rasa takut. Namun, kata ini juga memiliki makna lain sebagai nama sosok hantu dalam legenda Jepang. Berdasarkan cerita rakyat, kowai diyakini merupakan jelmaan dari jiwa seseorang yang semasa hidupnya dikenal sangat rakus. Hasrat berlebihan terhadap makanan yang dimilikinya bahkan tetap melekat setelah ia meninggal, menjadikannya hantu yang menyeramkan. Secara fisik, kowai sering digambarkan menyerupai manusia, tetapi memiliki ciri khas yang menakutkan. Matanya seperti mata rubah berwarna merah darah, giginya tajam, dan lidahnya panjang serta selalu meneteskan air liur. Karena sifat rakusnya, kowai selalu merasa lapar dan akan melahap apa saja yang dilihatnya. Akibatnya, ia sering terlihat berkeliaran di sekitar penjual makanan, terutama pada malam hari. Konon, ia bahkan kerap menyerang para pedagang yang masih berjualan hingga larut malam. Dalam cerita lain, kowai juga dikisahkan memakan bangkai di jalanan atau sisa-sisa makanan dari sampah. Apapun yang dianggapnya bisa dimakan, hantu ini tidak akan segan mengejarnya dan memakannya. Sosok ini benar-benar menjadi perwujudan dari kerakusan yang tak pernah terpuaskan. Kanbari Nyudo Hantu Genit. Pada malam tahun baru di Jepang, suasana biasanya penuh keceriaan. Namun, malam istimewa itu juga bisa menjadi cukup menyeramkan karena pada saat itulah Kanbari Nyudo biasanya akan muncul. Dalam cerita rakyat Jepang, Kanbari Nyudo digambarkan sebagai hantu nakal yang suka mengintip di toilet. Hantu ini memiliki penampilan seperti pendeta Shinto dengan jubah tebal dan kepala botak. Sejarah mengenai hantu ini sangat minim karena ia hanya muncul setahun sekali. Salah satu cerita terkenal tentang asal-usul Kanbari Nyudo menyatakan bahwa ia sebenarnya berasal dari dewa toilet dalam mitologi Tiongkok bernama Jikakuto. Penulisan karakter Kakuto dalam bahasa Jepang mirip dengan karakter kata burung kukco. Suara burung inilah yang dipercaya menjadi pertanda kedatangan Kanbari Nyudo di toilet. Hantu ini umumnya digambarkan sebagai pembawa sial yang bisa menyebabkan kemalangan bagi orang yang diintipnya. Selain itu, Kanbari Nyudo seringkali digambarkan sebagai hantu cabul yang mencoba meraba atau menjilati orang yang menggunakan toilet pada tengah malam. Di Jepang, jika kita mendengar suara burung kukco saat berada di toilet, itu dianggap sebagai pertanda sial, dan untuk menangkalnya, kita harus menggonggong seperti anjing. Isogashi Hantu Hiperaktif. Dalam mitologi Jepang, Isogashi adalah hantu berwujud monster dengan kulit berwarna biru. Ciri khasnya adalah telinga yang panjang, hidung besar, serta lidah yang menjulur keluar dari mulutnya. Hantu ini termasuk dalam kategori Sukimono, yaitu jenis yokai yang memiliki kemampuan untuk merasuki manusia. Sifat utama Isogashi adalah hiperaktif dan tidak bisa diam. Ketika seorang manusia dirasuki olehnya, orang tersebut akan berubah menjadi gelisah, tidak mampu beristirahat, dan terus bergerak. Selain itu, mereka yang dirasuki sering merasa bersalah jika bersantai atau tidak melakukan apapun, seolah-olah selalu harus sibuk. Legenda tentang Isogashi pertama kali dikenal pada periode Muromachi. Sosoknya muncul dalam sebuah lukisan kuno tanpa nama yang menggambarkan 2 jenis hantu, salah satunya adalah Isogashi. Shirime, Hantu Mata Bokong. Kisah Shirime adalah salah satu cerita urban yang telah lama dikenal di Jepang.
Shirime digambarkan sebagai hantu unik tanpa wajah, dengan satu mata besar yang berada di bokongnya. Penampilannya yang tidak biasa sering dijadikan bahan candaan dalam cerita rakyat Jepang. Hantu ini kerap muncul di malam hari untuk menakut-nakuti orang, terutama mereka yang sedang bepergian. Nama Shirime sendiri berasal dari bahasa Jepang, di mana Jishiri, ji berarti bokong, dan Jimi, ji berarti mata, sehingga arti harfiahnya adalah mata bokong. Legenda Shirime berawal dari sebuah cerita lucu sekaligus aneh yang melibatkan seorang samurai. Suatu malam, saat sedang berjalan, samurai ini bertemu dengan sosok pria misterius yang mengenakan kimono dan berdiri di tengah jalan, menghalangi perjalanannya. Merasa curiga bahwa pria tersebut mungkin musuh yang ingin menyerangnya, sang samurai menjadi waspada. Namun, pria itu malah meminta waktu sebentar untuk berbicara dengannya. Sebelum sang samurai sempat merespons, pria misterius itu tiba-tiba membalikkan badan, menjatuhkan kimononya, dan memperlihatkan mata besar di bokongnya. Terkejut oleh pemandangan yang aneh dan tak terduga itu, sang samurai berteriak ketakutan dan melarikan diri secepat mungkin. Cerita tentang Shirime yang kocak ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun menakut-nakuti orang, Shirime diyakini tidak berbahaya dan tidak pernah melukai siapapun. Karena keanehannya, kisah hantu ini sering digunakan sebagai bahan candaan atau cerita lucu untuk anak-anak. Sahabat, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa tidak semua hantu harus menakutkan atau jahat. Dan humor dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengatasi ketakutan. Dan yang terutama, melalui kisah ini kita belajar bahwa hantu atau makhluk halus lainnya memang nyata keberadaannya. Namun sebagai manusia yang lebih tinggi derajatnya dari makhluk halus, kita tak seharusnya takut kepada hantu. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai benteng pertahanan, iman yang kuat dan doa, akan membawa ketenangan dan perlindungan dari segala bentuk bahaya dan gangguan. Sahabat, bagaimana menurut sahabat sekalian? Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.